BTTH Kaisar Api, episode 62. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Raja Serigala, kamu dan aku tidak membuat air sungai, mengapa seperti ini? Pupil mata kuning harimau suci api surgawi menatap Raja Serigala Changlei berwarna perak yang tidak jauh dari sana, dan tidak ada kekurangan kemarahan dalam suaranya. Aduh gelombang, Raja Serigala guntur biru keperakan juga melolong, lalu menyerang harimau suci surga. Sialan, apakah Raja Serigala petir Cang Perak ini dikendalikan oleh kecerdasannya yang dipanggil? Harimau suci api surgawi juga waspada. Menghadapi kekuatan yang setara, dia tidak berani terganggu dalam pertempuran. Saudaraku, menurutmu apa yang dimiliki Raja Serigala biru keperakan terhadap harimau suci api surgawi? Yu Jing juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak begitu yakin. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya kita memanggil, dan kekuatan Raja Serigala guntur biru keperakan tidak begitu jelas. Namun, gulungan pemanggilan Raja Serigala guntur biru keperakan membuatku membuang banyak tenaga untuk mendapatkannya, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yu Hui juga menatap kedua raksasa di lapangan dan berkata, Raja Serigala guntur biru perak sama sekali tidak menghiraukan perkataan harimau suci api surgawi, karena Raja Serigala guntur biru perak yang dipanggil dengan teknik pemanggilan pertarungan telah kehilangan kebijaksanaan aslinya dan menjadi mesin petarung yang hanya tahu cara bertarung menurut Yu Hui dan yang lainnya. Ini seperti cuci otak, ini adalah tirani pemanggilan keterampilan bertarung. Kesetiaan mutlak, dan Anda tidak perlu khawatir tentang reaksi pemanggilan. Raja Serigala guntur biru keperakan bergerak, tungkai depannya yang kuat dan bertenaga melompat, dan tungkai belakangnya kuat, dan dalam sekejap, seperti pedang tajam yang bertumpu pada busur dan anak panah, ia dengan cepat bergerak menuju tempat harimau suci api surgawi. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, api merah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai berdegup kencang. Bulu putih salju di tubuh harimau suci api surgawi juga berkibar tertiup angin. Ketika dikelilingi oleh api merah, itu tampak cukup elegan, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, itu mungkin ditemukan bahwa ruang di sekitar Tianhuo Shenghu mengalami sedikit getaran, dan kemudian kekuatan yang lebih kuat meledak. Napas ini, sialan. Ketika Yu Hui melihat aura api pada harimau suci api surgawi, dia juga mengerti bahwa harimau suci api surgawi yang baru saja bertarung dengan mereka jelas-jelas meremehkan untuk melawan mereka, jadi dia menggoda mereka. Harimau suci api surgawi saat ini adalah yang asli. Namun, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ada nyala api biru-biru yang sangat kecil di dalam nyala api merah di tubuh harimau suci api surgawi. Kekuatan ini memiliki tingkat yang sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 5 manusia. Yu Hui juga tahu betul bahwa meskipun Raja Serigala guntur Cang Perak memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar Do Bintang 5 manusia, dia tidak diragukan lagi tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Raja di bagian timur hutan mayat. Sialan, Yu Jing, hati-hati, kalau situasinya tidak benar, ayo kita segera menyelinap pergi. Yu Hui juga mendengus dingin. Pertarungan di lapangan telah dimulai. Raja Serigala Changlei Perak bergerak ke arah harimau suci api surgawi dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, dia tiba di sisi harimau suci api surgawi, lalu mengangkat cakar serigala kirinya, yang panjangnya beberapa puluh kaki, dan membawa kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi harimau suci api surgawi. Harimau itu menamparnya dengan keras. Matanya penuh dengan keserakahan. Ini tampaknya merupakan pukulan sederhana, tetapi mengandung kekuatan dahsyat dari Raja Serigala guntur biru keperakan. Jika tidak ada pertahanan, pukulan ini cukup untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Petarung Bintang 4. Meskipun serangan Raja Serigala Changlei Perak cepat, dia tidak dapat lolos dari penangkapan harimau suci api surgawi. Kemudian pupil kuning harimau suci api surgawi juga tiba-tiba berubah, dan kemudian dia melihat cakar serigala yang menyerang. Ruang angkasa membeku. Ruang angkasa kembali membeku, dan serangan dahsyat dari Raja Serigala guntur biru keperakan berhasil dipatahkan, dan kemudian harimau suci Tianhuo tidak tinggal diam. Pada saat Raja Serigala guntur biru keperakan terkunci oleh pemadatan ruang angkasa miliknya sendiri, harimau kanan mencengkeram api merah yang mengerikan di sekujur tubuhnya dan menyerang tubuh Raja Serigala guntur Cang Perak. Sabu-sabu-sabu, dengan serangan harimau suci api surgawi, meskipun sebagian besar kekuatannya diblokir oleh pertahanan Raja Serigala guntur biru perak, masih ada 3 luka mencolok yang tersisa di tubuh Raja Serigala guntur biru perak.
Melalui luka itu, samar-samar terlihat bahwa daging dan darah di bawah rambut abu-abu tubuh itu masih memiliki sedikit api biru kecil yang tersisa, dan api biru itu perlahan menghantam luka itu. Serangan harimau suci api surgawi itu sangat mengerikan. Aduh, Raja Serigala Guntur Biru Keperakan juga melolong dengan keras. Jelas, dia tidak menyangka bahwa harimau suci api surgawi benar-benar akan menggunakan teknik pembekuan ruang, jadi dia menderita kerugian besar. Namun, meskipun serangan harimau suci api surgawi itu tirani, dia tetap diserang olehnya. Aku menolaknya, tetapi aku tidak menyangka bahwa serangan cakar raksasa api ini benar-benar akan menempel di tubuhku. Luka yang menggetarkan di tubuh Raja Serigala Biru Keperakan itu bahkan lebih menyakitkan di bawah terik api yang membakar. Aduh, Raja Serigala Guntur Biru Keperakan terus melolong, jelas meremehkan kekuatan api harimau suci api surgawi, dan berteriak keras di tengah kobaran api yang membakar. Harimau suci api surgawi, harimau suci api surgawi, seperti namanya, adalah api yang paling kuat. Harimau suci api surgawi telah tumbuh menjadi binatang buas tingkat kelima dari Kaisar, dan telah melahap banyak api, meskipun api ini mungkin hanya api binatang buas yang lemah dan sejenisnya. Namun kemenangan terletak pada jumlah yang sangat besar, sehingga kekuatan yang dihasilkan tidak dapat diremehkan. Terlebih lagi, hal yang paling tabu bagi Raja Serigala Guntur Cang Perak adalah api biru di 3 luka di tubuhnya. Jangan melihat api kecil itu, karena kekuatan Raja Serigala Biru Perak cukup pemalu, seolah-olah api biru itu sangat menakutkan. Raja Serigala Petir Cang Perak juga mengabaikan serangan harimau suci api surgawi. Sinar cahaya perak menyambar seluruh tubuhnya, lalu Guntur muncul di sekujur tubuhnya. Karena ia tahu jika api biru itu tidak segera dipadamkan, maka luka ini sendiri akan semakin meluas. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, ia tidak berhenti. Ia menyerang Raja Serigala Guntur Perak, yang ingin memadamkan api biru di tubuhnya. Ada beberapa bekas luka, tetapi api biru tidak muncul. Aduh, Raja Serigala Guntur Biru Keperakan akhirnya memadamkan api biru di tubuhnya, jadi dia berteriak beberapa kali dengan marah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti bukan lawan harimau suci api surgawi. Raja Serigala Petir Cang Perak sendiri sudah terluka. Di sisi lain, harimau suci api hari itu, api di tubuhnya terus mengelilinginya, dan kekuatannya menjadi semakin berani. Ini, Yu Jing juga tercengang saat menyaksikan pertempuran di lapangan. Permainan macam apa ini, dan Raja Serigala Guntur Biru Keperakan langsung dihancurkan. Diam, serahkan sisa kekuatanmu padanya. Setelah Yu Hui selesai berbicara, dia juga memulai latihannya, cahaya perak memancar dari tubuhnya, dan dia berjalan menuju tubuh Raja Serigala Guntur Cang yang berwarna perak. Dengan suntikan kekuatan 2 sinar cahaya perak, aura Raja Serigala Perak juga menjadi lebih kuat. Raja Serigala Guntur Biru Perak menatap harimau suci api surgawi dengan mata satu mata, lalu tampak punya rencana. Aura sekujur tubuh melonjak hingga ekstrim. Cahaya perak yang menakutkan memenuhi seluruh tubuh. Kekuatan Guntur terus-menerus menghantam tubuh, bagaikan Raja Guntur. Harimau suci api surgawi juga memahami bahwa Raja Serigala Guntur Cang Perak berencana untuk membunuh dengan satu pukulan, jadi napas tubuhnya dinaikkan hingga ekstrim, dan kemudian apinya dipadatkan. Hembusan api yang luar biasa panas dan hembusan guntur yang luar biasa besar, 2 hembusan besar juga memenuhi langit, membentuk pemandangan yang berbeda di lantai 2 hutan mayat. Aura macam apa ini? Seberapa kuat? Banyak orang di lantai 2 korps infernal tertarik oleh guntur dan api yang menembus langit. Di mana Xiao Yan? Mu Feng juga bertanya, mengapa api ini baunya aneh sekali? Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menuju ke tempat tujuannya terlebih dahulu. Sebenarnya ini adalah pertarungan antara Raja Serigala Petir Cang Perak dan Harimau Suci Api Surgawi. Ini adalah pertemuan yang langka. Kebetulan saja aku juga pergi menemui anak yang memasuki alam rahasia. Seorang pria yang cukup tampan juga berkata, sambil mengamati pria itu lebih dekat. Dialah yang menemukan bahwa Xiao Yan telah memasuki alam rahasia dan sedang menikmati cahaya bulan di sebuah gua. Terobosan. Guntur yang mengerikan itu melekat pada tubuh Raja Serigala Guntur Biru Keperakan dan terus mengalir, dan tubuh Raja Serigala Guntur Biru Keperakan yang awalnya agung juga membengkak banyak. Karena bekas luka itu, jelas Guntur Perak ini tidak fana. Melihat ini, Harimau Suci Api Surgawi tidak mau ketinggalan. Api merah langsung menutupi setiap inci kulit di tubuhnya, dan pupil kuningnya menatap Raja Serigala Guntur Cang yang berwarna perak. Sinyal pertempuran yang menentukan menyebar di pegunungan sebelah timur hutan neraka. Harimau Suci Api Surgawi dan Raja Serigala Guntur Cang Perak di udara bagaikan benang mesiu, tersangkut di satu titik.
Raja Serigala Guntur Cang Perak, hancurkan dia untukku. Yu Hui juga berkata dengan tertib. Tepat setelah Yu Hui selesai berbicara, Raja Serigala Guntur biru keperakan di udara, pupil matanya yang besar berwarna abu-abu tiba-tiba berubah, dan guntur di sekujur tubuhnya langsung membingungkan seluruh langit. Sebagian besar area langit dipenuhi dengan kekuatan guntur. Kekuatan guntur itu berwarna perak. Jika Xiao Yan ada di sini, Xiao Yan sekilas mengenali kekuatan yang terkandung dalam guntur itu. Dibandingkan dengan kekuatan 9 warna pil guntur, itu tidak akan terlalu banyak. Guntur di tubuh Raja Serigala Guntur biru keperakan sudah cukup. Guntur di seluruh langit lahir dari guntur di tubuh Raja Serigala Guntur biru keperakan. Pada saat ini, Raja Serigala Guntur biru keperakan seperti Dewa Guntur. Berdiri di tengah ribuan petir yang amat mengerikan di langit, pupil matanya yang kelabu menatap tajam ke arah harimau suci api surgawi. Tianhuo Shenghu juga tampaknya menemukan begitu banyak petir yang mengerikan di sekelilingnya, sehingga api yang awalnya menyelimuti tubuhnya membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya dan dengan mudah menghalangi petir perak tersebut. Kemudian harimau suci api surgawi mengangkat kepalanya yang sombong, pupil matanya yang berwarna kuning menatap Raja Serigala Petir Cang yang berwarna perak, dan api di sekujur tubuhnya berkumpul di depan mulutnya. Pada saat ini, apinya tidak berwarna merah, tetapi merah tua, dan masih ada sedikit warna merah tua di dalam warna merah tua itu. Api biru yang samar. Di mulut harimau suci api surgawi, kekuatan mengerikan yang dikompresi oleh energi api juga tiba-tiba terbentuk. Bukankah harimau besar ini terlalu bodoh? Aku juga tahu cara menggunakan kekuatan api di tubuhku seperti ini. Untuk menghindari pertempuran di langit, Mu Yingying duduk di dahan pohon abu-abu besar, dengan tangan merah mudanya di dahan. Dia duduk sedikit, kakinya yang ramping bergoyang maju mundur di bawah dahan. Jika Xiao Yan membenciku di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa kekuatan yang digunakan oleh harimau suci api surgawi sama dengan milik Xiao Yan. Karena keduanya merupakan kekuatan yang dapat memampatkan api, sehingga mengeluarkan tenaga yang dahsyat dalam sekejap. Namun, perbedaannya adalah apa yang Xiao Yan gabungkan dan padatkan adalah api yang berbeda, sedangkan harimau suci api surgawi ini padatkan sejenis api binatang api biasa, tetapi ini masalahnya, harimau suci api surgawi ini dapat menggunakan kekuatan padatkan api, yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya mengendalikan api telah mencapai alam yang mengerikan. Saudaraku, sepertinya kita menang. Yu Jing juga melihat ke arah Raja Serigala Changlei berwarna perak, yang dipenuhi dengan guntur di langit, dan ke arah harimau suci api surgawi yang terkompresi dengan jarak beberapa meter, tiba-tiba tertawa. Yu Hui mengabaikan saudaranya. Dengan penglihatannya, tidak sulit untuk mengetahui apa yang tampaknya terkandung dalam harimau suci api surgawi. Saudaraku, mengapa kita tidak mengambil tindakan agar harimau suci api surgawi tidak akan pernah menyerah? Yu Jing juga berkata dengan nada sinis. Tidak. Setelah serangan harimau suci api surgawi sebelumnya, dan setelah menambahkan kekuatan yang kita berikan kepada Raja Serigala Changlei perak tadi, kekuatan kita saat ini hanya dapat melindungi diri kita sendiri. Mengenai tembakan itu, Yu Hui juga menolak, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat Mu Yingying berada, merasakan kekuatan puncak dari Dou di bintang 4 yang besar. Yu Hui menggelengkan kepalanya. Alasan lain mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap harimau suci api surgawi adalah Mu Yingying. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Jika dia bergerak, maka Mu Yingying, yang berada di urutan pertama dalam ujian, juga akan langsung bergerak. Kalau saja dia tidak memiliki kartu truf Raja Serigala Guntur Cang Perak, dan memberi Yu Hui 100 keberanian, dia tidak akan berani memprovokasi Mu Yingying. Ketakutan yang mendalam muncul, dan mata Yu Hui juga menatap ke langit. Selama Raja Serigala Changlei perak mengalahkan harimau suci api surgawi, maka semuanya mudah dikatakan. Jika gagal, maka pertarungan di langit pun sudah memasuki tahap panas membara. Serangan Raja Serigala Guntur Cang Perak dan harimau suci api surgawi juga meningkat hingga ekstrim, dan mereka pun meledak. Aku melihat bahwa di langit, Raja Serigala Guntur Perak dipenuhi dengan guntur perak dengan konsentrasi yang sangat tinggi, dan energi yang sangat besar memenuhi guntur perak, dan kemudian dengan lolongan Raja Serigala Guntur Perak, seluruh tubuh tertutup. Guntur dengan konsentrasi yang sangat tinggi menghantam harimau suci api surgawi. Di sisi lain, energi mengerikan yang terbentuk dari mulut harimau suci api surgawi dipadatkan dan dikondensasikan dari seluruh tubuhnya yang terbuat dari energi api. Itu tampak seperti bola cahaya. Saat bola cahaya itu muncul, seluruh ruang dipenuhi dengan suara-suara yang menghancurkan dengan berbagai tingkat. Serangan Raja Serigala Guntur biru keperakan disebut hukuman Guntur 1000 hujan. Ini adalah serangan terkuat dari Raja Serigala Guntur biru keperakan.
Ia menggunakan konsentrasi kekuatan guntur yang tinggi untuk membentuk jaring guntur yang besar, dan ia melesat menuju sasaran. Dalam guntur itu terdapat kekuatan penghancur dan kekuatan pembiusan yang dahsyat, dan lawan yang membius menggunakan kekuatan penghancur itu untuk menimbulkan kerusakan besar. Ini adalah serangan terkuat dari Raja Serigala Guntur Cang Perak, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do Bintang 4 biasa hanya bisa tumbang karena kebencian. Bola cahaya harimau suci api surgawi disebut giok api surgawi. Jade adalah untuk memadatkan dan menyegel benda-benda yang paling indah dan mahal untuk membentuk batu giok yang indah. Skyfire Jade ini berasal dari sini. Tianhuoyu memampatkan energi api di tubuh harimau suci Tianhuo untuk menghasilkan kekuatan yang mengerikan untuk mengeluarkan satu kekuatan penghancur, dan kekuatan penghancur serta suhunya yang mengerikan juga mengerikan. Heavenly Fire Jade dan Thunder and Punishment Thousand Rains saling bertabrakan di saat berikutnya. Harimau suci api surgawi dan Raja Serigala Guntur Cang Perak juga menatap kedua kekuatan yang sedang bertarung, dan kemudian aliran kekuatan yang stabil terus-menerus dilancarkan, karena mereka juga tahu bahwa siapapun yang kelelahan dalam pertempuran ini, maka akhirnya akan sama. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan guntur yang mengerikan dan kekuatan api yang membakar saling terkait tanpa ampun seperti musuh. Kekuatan guntur yang dibawa oleh Thunder Punishment Thousand Rains bagaikan jaring besar. Begitu keduanya bertabrakan, mereka melilit bola cahaya api, Heavenly Fire Jade. Meskipun bola lampu merah menyala itu berjuang keras, bola lampu merah menyala itu langsung terbungkus oleh jaring petir perak. Setelah terbungkus, bola lampu itu tampaknya tidak berjuang. Tepat di atas bola lampu merah menyala itu, ada jejak nyala api biru yang berdetak kencang. Melihat dirinya sudah unggul sejak awal, Raja Serigala Biru Keperakan tak dapat menahan senyum sinisnya. Kemudian, sebelum senyum Raja Serigala Cang Lei Perak sempat mengembang, harimau suci api surgawi mendengus dingin, dan terdengar lolongan yang sangat keras. Dan dengan lolongan harimau suci api surgawi, giok api langit yang terbungkus ribuan guntur juga meledak. Ledakan, dentuman, dentuman. Percikan api beterbangan di langit, dari mana ada kekuatan guntur, beberapa di antaranya cukup besar untuk merasakan api yang panas. Pada saat Heavenly Fire Jade meledak, ruang di udara juga hancur, yang disebabkan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan ini. Namun, nyala api biru yang sangat kecil di Skyfire Jade juga diam-diam bergerak menuju Raja Serigala Cang Lei berwarna perak. Sampai sekarang, Yu Hui tidak menyadari betapa bodohnya keputusannya kali ini. Harimau suci api surgawi benar-benar menakjubkan. Dari sebuah paviliun, terdengar pula seruan. Faktanya, kekuatan Raja Serigala Guntur Biru Keperakan juga sangat kuat, tetapi dia dikalahkan begitu cepat saat berhadapan dengan api biru. Api biru yang lemah terpisah dari Skyfire Jade, lalu bergerak menuju Raja Serigala Guntur Cang yang berwarna perak. Dalam sekejap, dia menyerang Raja Serigala Guntur Biru Keperakan, dan kemudian jaring guntur besar, hukuman guntur 1000 hujan, yang diluncurkan oleh Raja Serigala Guntur Biru Keperakan menghilang begitu saja. Tidak mengherankan jika Raja Serigala Guntur Biru Keperakan tiba-tiba menghentikan tangannya, karena nyala api biru-biru itu membuatnya merasakan gelombang seperti kematian. Raja Serigala Cang Lei Perak kini berada dalam kebuntuan dengan harimau suci api surgawi. Meskipun serangan, giok api surgawi, harimau suci api surgawi sangat kuat, Raja Serigala Cang Lei Perak juga yakin bahwa ia dapat bersaing dengan harimau suci api surgawi. Raja Serigala Cang Lei meremehkan kekuatan api harimau suci api surgawi. Api biru yang tampaknya lemah itu baru saja sampai ke tubuh Raja Serigala Cang Lei Perak ketika dia masih muda. Raja Serigala Petir harus menghentikan serangan di tangannya dan berkonsentrasi untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh api biru ini. Meskipun tidak jelas apa api biru itu, dilihat dari ekspresi ganas di wajah Raja Serigala Biru Keperakan, kerusakan yang disebabkan oleh api biru ini sama sekali tidak kalah dengan serangan Skyfire Jade di tubuhnya. Api biasa sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu. Sedangkan api abnormal Xiaoyan yang kuat, juga tidak mungkin memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Dalam hal ini, hanya hal semacam itu yang bisa terjadi. Silver Cang Lei Raja Serigala dengan cepat menghitung dalam benaknya bahwa meskipun ia dipanggil untuk mengendalikan pikirannya, itu tidak berarti ia kehilangan pikirannya sendiri. Ia hanya mematuhi perintah pemanggil untuk bertarung, tetapi banyak naluri masih dipertahankan. Memikirkan hal semacam itu, Raja Serigala Guntur Biru Keperakan yang bermata satu menjadi ketakutan. Hanya hal semacam itu yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Tubuh Raja Serigala Guntur Biru Keperakan itu terbalik oleh nyala api biru kecil itu,
sehingga guntur di sekujur tubuhnya juga bergerak ke arah tubuh itu, mencoba menyingkirkan nyala api biru yang nakal itu. Guntur di langit diserap ke dalam tubuh oleh Raja Serigala Guntur Biru Keperakan dan melawan api biru dengan ganas. Di bawah kekuatan penghancur guntur, api biru akhirnya menghilang. Bagaimanapun, api biru ini hanyalah Mu Yingying. Ia didistribusikan ke harimau suci api surgawi untuk diserap, jadi kekuatannya secara alami jauh lebih kecil. Api biru berdarah itu telah terpecahkan, dan tepat ketika Raja Serigala Guntur Perak bersiap untuk menyerang harimau suci api surgawi dalam serangan yang kohesif, Raja Serigala Guntur Biru Perak tampaknya mengingat bahwa giok api langit di udara masih ada di sana, dan badai petir miliknya sendiri masih ada di sana. Hukuman 1000 hujan diberhentikan oleh dirinya sendiri karena api biru kecil itu menyerbu tubuhnya. Ledakan, dentuman, energi api yang mengerikan meledak dari Skyfire Jade dan kemudian menyerang tubuh Raja Serigala Guntur Biru Keperakan dengan keras. Tiba-tiba, raungan marah Raja Serigala memenuhi langit. Di langit saat ini, karena hanya serangan Raja Serigala Guntur Biru Keperakan yang tiba-tiba berhenti, situasinya juga menunjukkan bentuk yang sepihak. Di tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak, api langit menempel padanya, dan tubuh dengan banyak luka menjadi lebih sensitif dan nyeri di bawah pengaruh suhu panas. Harimau suci api surgawi saat ini bagaikan seorang raja, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Menghadapi Raja Serigala Guntur Biru Keperakan, yang kuat seharusnya menghormati yang kuat. Harimau suci api surgawi juga tiba-tiba diselimuti api, lalu kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan terbang menuju Raja Serigala Changlei berwarna perak. Bang bang bang, harimau suci api surgawi berubah menjadi sarung pedang yang sangat tajam, menembus Serigala Guntur Chang Perak yang terluka. Harimau suci api surgawi bisa membunuh dalam satu serangan. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi martabatnya sebagai Raja Binatang Buas di bagian timur hutan mayat. Pada saat ini, yang ada di mata tunggal Raja Serigala Biru Keperakan itu hanyalah rasa haus perang yang kuat, dan dia saat ini penuh dengan kebencian. Bukan karena ia membenci harimau suci api surgawi, ia benci dipanggil oleh Yu Hui dan Yu Jing, dua orang yang rakus akan hidup dan takut akan kematian. Meskipun ia salah karena meremehkan harimau suci api surgawi, ia juga salah satu dari sedikit orang kuat di klan serigala. Kecewa, aduh, bahkan jika tubuhnya terluka parah, Raja Serigala Guntur Chang Perak meraung dengan enggan. Sialan, Yu Hui juga diam-diam memarahi, lalu melihat Mu Yingying, yang sedang mengayunkan kakinya yang ramping maju mundur di dahan-dahan di kejauhan, menelan ludah. Kaki-kaki ramping dan bibir merah ceri itu, jika dia bisa. Kali ini, saya datang untuk menantang Mu Yingying. Meskipun dikatakan bahwa persaingan untuk tempat pertama adalah yang paling penting, ada juga beberapa makna lain di dalamnya. Bagaimanapun, cinta untuk Jiang San lebih untuk kecantikan. Dan begitu cantiknya, mustahil bagi mereka berdua untuk tidak mempunyai pikiran jahat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kemudian Yu Hui dan Yu Jing tidak menunda-nunda, jadi mereka harus melepaskan pikiran jahat di hati mereka, dan kemudian melihat Raja Serigala Changlei Perak di atas langit menderita serangan yang begitu kuat oleh harimau suci api surgawi, dan napasnya menjadi semakin lemah, dan juga diketahui bahwa dengan akhir ini, keduanya saling memandang. Pergi. Setelah berbicara, keduanya berubah menjadi meteor dan melarikan diri. Mu Yingying juga tersenyum, jika kamu berlari cepat, jika tidak, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar poin. Suara yang melengking seperti lonceng perak itu penuh dengan niat membunuh, karena dari cara mereka berdua memandangnya sebelumnya, mereka tahu kalau mereka berdua bukanlah orang yang serius. Tepat saat kata-kata Mu Yingying selesai diucapkan, sebuah teks yang mencolok diproyeksikan di depannya dari token di tangannya. Juara 10 Yu Hui dan juara 21 Yu Jing menantang juara pertama Mu Yingying dan kalah. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama muncul di depan banyak orang yang tersisa di hutan mayat neraka. Ketiga orang yang berjalan menuju medan perang di lantai 2 hutan mayat neraka, seorang pemuda dengan penggaris berat di punggungnya juga melihat kata-kata mengejutkan di depannya, berpikir sejenak, dan kemudian tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia berhenti sejenak. Setelah melihat informasi tentang Mu Yingying yang menduduki peringkat nomor 1, tidak ada perubahan, dan ada jejak api di matanya. Ikuti aku. Saat dia berkata demikian, penguasa kuno api abadi juga muncul di tangannya, dan perasaan sangat panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan, kemana kamu pergi? Mu Feng juga berkata dengan ekspresi bingung. Mungkinkah? Yueru juga melihat tempat pertama pada token dan bergumam. Saat kata-kata itu jatuh, mereka berdua berubah menjadi meteor dan mengikuti Xiaoyan.
Di medan perang, sosok Raja Serigala Guntur Biru Keperakan juga berangsur-angsur menjadi ilusi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Harimau besar, kau melakukannya dengan baik kali ini. Mu Yingying juga dengan cepat menghampiri sosok harimau suci api surgawi, membelai bulu halus di dahi harimau suci api surgawi yang seputih salju. Bulu halus di sini, dan telapak tangan merah muda Mu Yingying juga menyukainya. Teman ini masih menunjukkan belas kasihan. Sebuah suara hening juga muncul di langit ini. Begitu suara itu jatuh, seorang pria tampan dengan sosok putih muncul di depan Mu Yingying dan Tianhuo Shenghu. Aduh, harimau suci api surgawi juga menjaga Mu Yingying di belakangnya dengan waspada, lalu menatap kosong ke arah pria tampan di depannya. Ia merasakan bau kematian yang tak pernah terdengar dari pria di depannya. Mu Yingying di samping juga mengangkat alisnya sedikit, senyumnya yang seperti telur juga menjadi serius, dan gelombang tak terlihat terpancar dari pria tampan di depannya. Serigala surgawi bulan perak, kamu dan aku tidak melanggar air sungai, apa gunanya datang ke sini hari ini? Harimau suci api surgawi juga berkata dengan tenang, dan api yang mengerikan juga muncul di sekelilingnya, dengan kuat melindungi Mu Yingying. Hehe, aku tidak ada kegiatan kali ini. Hidup Raja Serigala Biru Keperakan ini belum berakhir, jadi kali ini dia datang ke sini terutama untuk itu. Pria tampan itu tertawa setelah selesai berbicara. Ini adalah benda pemanggilan manusia. Jika kau punya cara, kau tentu bisa mengambilnya. Harimau suci api surgawi juga berkata dengan cukup murah hati. Oh, benarkah demikian? Pria tampan itu pun bertanya-tanya. Harimau suci api surgawiku tidak dapat mengejar satu kata pun. Nafas harimau suci api surgawi membumbung tinggi hingga ekstrim, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Jika memang begitu, maka aku dipersilakan. Pria tampan itu melambaikan tangannya dengan santai, dan sosok ilusi Raja Serigala Guntur Biru Keperakan itu mengeras, dan api di atasnya langsung padam. Lalu lelaki tampan itu membuka mulutnya, dan Raja Serigala Guntur Biru Keperakan pun tertelan. Setelah melakukan hal itu, lelaki tampan itu pun menghilang ke langit di bagian timur hutan mayat. Harimau besar, apa itu? Mu Yingying juga menyeka keringat dari pipinya yang merah muda dan bertanya dengan lembut. Saat pria tampan itu muncul tadi, Mu Yingying merasakan semangat juang di tubuhnya telah mengeras. Ini tidak pernah terdengar. Nenek moyang kecilku, itulah eksistensi terkuat di seluruh hutan mayat neraka, haruskah kita tidak memprovokasi dia? Harimau suci api surgawi juga berkata seperti sedang berdoa. Keberadaan terkuat di hutan mayat Yin. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, tampak terkejut. Aku adalah raja bagian timur lantai 2 hutan mayat, dan dia adalah raja seluruh hutan mayat. Serigala surgawi bulan perak, kata-kata harimau suci api surgawi juga jatuh, tetapi Mu Yingying bisa mendengar sedikit rasa hormat dalam kata-katanya. Serigala surgawi bulan perak, tidak heran dia menyelamatkan Raja Serigala Changlei Perak, yang awalnya adalah sebuah geng. Mu Yingying juga cemberut, dia bisa melihat sekilas bahwa pria tampan itu tidak benar-benar melahap Raja Serigala Changlei Perak, itu hanya metode ruang. Di sini membosankan sekali, aku akan ke lantai 3. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya biru dan pergi. Leluhur kecil, tunggu aku. Harimau suci api surgawi juga buru-buru berubah wujud menjadi manusia dan mengikutinya. Xiaoyan, kemana kau pergi? Mu Feng juga berkata dengan nada tertekan, dia sudah bisa merasakan banyak aura yang sangat kuat di lantai 2 ini. Jika saatnya tiba, kamu akan tahu, kami sedang terburu-buru. Xiaoyan juga tertawa. Faktanya, ketika Xiaoyan bertarung di langit timur di lantai 2 hutan mayat Yin, Long Yi, penguasa-penguasa kuno api abadi, berkata kepada Xiaoyan, saya yakin Anda juga menemukan tempat pertama. Tidak ada perubahan dalam poin, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa itu mengalahkan tempat kedua, jadi poinnya harus meningkat. Apa artinya ini? Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, bukan? Apakah kamu punya solusi? Xiaoyan juga cukup senang dengan hal ini. Xiaoyan benar-benar menemukan hal ini dan pergi ke tempat di mana Yu Hui dan keduanya melarikan diri. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari nelayan ini, maka konsekuensinya. Xiaoyan merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tetapi meskipun dia mempunyai rencana ini, Xiaoyan menemukan bahwa energi hantu di lantai 2 hutan mayat sangat berat, bahkan kekuatan jiwa biasa tingkat kaisarnya tidak dapat dideteksi lebih dari 1000 meter. Xiaoyan, kamu tidak butuh poin. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Long Yi juga berkata dengan acuh tak acuh, karena Raja Naga Emas tinggal di Xiaoyan, itu juga akan sangat bermanfaat bagi masa depannya, dan begitu Raja Naga Emas kembali ke klan naga untuk menyatukan klan naga, maka posisimu juga. Kesepakatan apa?
Xiaoyan juga berbicara dengan Long Yi sambil terbang menuju Yu Hui dan keduanya dengan hatinya. Hehe, meskipun ini terlalu jauh untukmu sekarang, kamu harus membantu Raja Naga Emas kembali ke klan naga di masa depan. Long Yi juga berkata, jelas Raja Naga Emas memiliki status paling tinggi di benak Long Yi. Aku berjanji padamu, meskipun aku tidak cukup kuat sekarang, tetapi ketika aku cukup kuat, aku tidak perlu kau katakan bahwa aku akan membantu patriarku untuk kembali ke klan naga dan menyatukan klan naga. Xiaoyan juga berkata dengan sedih, jelas patriarknya Raja Naga Emas menghindarinya. Belum lagi, tetapi Xiaoyan masih bisa menebak dari beberapa emosi apa yang seharusnya terjadi. Oke, karena kita bisa dikagumi oleh Raja Klan Naga, yang memiliki mata tinggi dan tangan rendah, maka dia pasti bukan orang biasa. Aku akan mempercayaimu sekali dan membantumu dengan segenap kekuatanku. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi tidak ada yang lebih mengenal hutan mayat neraka ini selain aku. Long Yi juga tertawa. Ayo pergi, aura hantu memiliki dampak besar pada persepsimu, tetapi aku telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan dampak semacam ini dapat dianggap tidak berarti. Setelah Long Yi selesai berbicara, mata naganya tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, Yu Hui dan Yu Jing ditemukan. Barat, ayo. Setelah Long Yi selesai berbicara, kecepatan Xiaoyan juga meroket. Kesempatan seperti ini tidak menungguku. Hei, Xiaoyan, pelan-pelan saja, apa yang kau lakukan terburu-buru. Mu Feng juga berkata dengan sangat tertekan, dan saat dia berbicara, dia mengikuti langkah Xiaoyan. Di sisi lain, situasi Yu Hui dan Yu Jing tidak optimis saat ini. Seharusnya pertarungan dengan Mu Yingying tadi tidak hanya menghabiskan banyak darah untuk memanggil Raja Serigala Guntur Biru Keperakan, tetapi juga banyak dendam atribut guntur yang disuntikkan ke Raja Serigala Guntur Biru Keperakan, jadi mereka berdua sekarang seperti ikan yang akan disembelih di talenan. Setelah mereka berdua kalah dalam pertempuran, aku pun melarikan diri dengan cepat. Mereka tahu betapa kuatnya Mu Yingying, belum lagi ada harimau suci api surgawi di sampingnya yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 5 manusia, jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lagi pula mereka tetap tinggal agar King Shan tidak takut kehabisan kayu bakar, tetapi Mu Yingying tidak mengejar mereka, dan poin mereka tetap dipertahankan. Sekarang mereka hanya perlu menenangkan diri dan menunggu lukanya pulih. Saudaraku, Mu Yingying ini sangat licik. Suara Yu Jing yang lamban datang dari sebuah gua kecil berukuran 10 kaki. Sialan Mu Yingying dan harimau suci api surgawi, tunggu aku. Setelah lukanya sembuh, aku pasti akan membalas dendam. Yu Hui juga menggertakkan giginya. Alasan mengapa mereka berani menantang Mu Yingying adalah karena di satu sisi, mereka memiliki kartu truf Raja Serigala Biru Keperakan, dan di sisi lain, mereka memiliki informasi. Sayangnya, informasinya salah, dan mereka tidak menyangka bahwa Mu Yingying dikelilingi oleh penjaga binatang ajaib yang begitu kuat. Burung Qiuhuo sialan, kau benar-benar menjual informasi palsu kepada kami. Yu Hui juga kesal, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Qiu Huanyao ini juga merupakan juara ke-8 dalam kompetisi perampasan poin. Bagaimana mungkin dia menjual informasi juara pertama kepada dirinya sendiri? Ini jelas, itu adalah pembunuhan yang disengaja. Sepertinya saudara kedua Yu Hui sedang membicarakanku, tetapi kedua saudara ini juga sangat bodoh. Bagaimana mungkin tempat pertama ini bisa kau rebut dengan mudah, orang di samping Mu Yingying sebanding dengan 5 manusia. Aku sengaja menyembunyikan harimau suci api surgawi dari Kaisar Bintang Do tingkat menengah. Itu untuk poin-poin besarmu. Hahaha, cari aku dan temukan dua saudara yang terluka parah. Titik-titik di tubuh mereka adalah milikmu. Tak jauh dari situ, seorang pria dengan beberapa bekas luka di wajahnya juga berkata. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di samping pria itu juga bubar. Jika Yu Hui ada di sini, dia pasti bisa mengetahui bahwa orang ini adalah Qiu Huanyao. Ada di gua depan. Suara Long Yi juga terdengar. SSSTTT. Hati-hati, Yu Hui, yang berada di posisi ke-10 dan Yu Jing, yang berada di posisi ke-21 dalam kompetisi perebutan poin, ada di bawah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga diam-diam mencubit penguasa kuno di belakang punggungnya. Kekuatan jiwa yang besar juga diam-diam menyelimuti ketiga orang itu, dan napas ketiga orang itu seperti menghilang. Prasasti, gerakan suci, Dini Gongwan, kekuatan spiritual dalam tubuh, juga diam-diam tersebar di dalam gua. Ini, Mu Feng juga sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Ternyata Xiaoyan sedang memainkan sempoa ini. Tidak heran dia begitu bersemangat, dan tiba-tiba ada pedang kayu di tangan Mu Feng. Benar saja, Yueru juga tersenyum dengan bibirnya, lalu mengikuti dengan hati-hati di depan mereka berdua.
Jelas ini pertama kalinya melakukan hal yang begitu diam-diam, dan ada sedikit rasa bosan. Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Di dalam gua, Yujing berkata setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, mereka berdua sudah menjadi daging yang mencurigakan, karena kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar telah membungkus Yueru dan Yueru. Mu Feng, jadi tentu saja mereka tidak dapat menemukannya dengan kekuatan jiwa mereka, belum lagi tubuh mereka yang terluka parah. Rencananya sekarang adalah memulihkan cedera di sini terlebih dahulu, lalu menundanya hingga beberapa hari terakhir kompetisi perebutan poin. Pertarungan yang menentukan seharusnya terjadi saat itu. Saat itu tiba, belum terlambat bagi kita untuk membalas dendam. Yu Hui juga berkata dengan kesal. Apakah ada jejak seseorang di sekitar sini? Yu Hui juga bertanya, bahwa adiknya terlalu ceroboh, jadi dia tidak bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. Tidak seorang pun. Yu Jing juga mengiyakan. Mendengar itu, Yu Hui juga memeriksa sekelilingnya, dan mendapati dirinya sedang duduk bersila setelah tidak mendapati seorang pun. Ayo kita mulai, butuh waktu lama untuk pulih dari cedera. Yu Hui menutup matanya terlebih dahulu setelah selesai berbicara, dan cahaya perak muncul di sekujur tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang terluka dengan jejak kelembaban. Di dalam gua, Yu Hui dan Yu Jing berusaha sekuat tenaga untuk pulih dari luka-luka mereka. Lagi pula, di hutan mayat ini, hanya kekuatan mereka sendiri yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Yueru, kamu dan Mu Feng akan berurusan dengan Yu Jing. Aku akan mengurus abu yang tersisa. Lakukan. Suara Xiaoyan bergema di benak mereka berdua. Tepat setelah suara Xiaoyan disampaikan, fluktuasi kekuatan yang mengerikan juga terpancar dari gua yang awalnya memancarkan cahaya perak redup. Aku melihat Xiaoyan mengambil alih penyerangan terlebih dahulu, dan penggaris kuno Heng Huoheng di tangannya menebas dengan kuat ke arah Yu Hui, dan tiba-tiba cahaya setinggi puluhan kaki disertai kobaran api melesat ke arah Yu Hui. Di atas api putih susu, ada seekor naga raksasa yang terus berputar-putar, kekuatannya lebih dahsyat dari pertunjukan Xiaoyan sebelumnya. Yueru dan Mu Feng juga tidak tinggal diam, dan mereka melancarkan serangan yang sangat kuat untuk waktu yang lama. Sial, siapa itu? Yu Hui juga memasuki kondisi waspada begitu cuaca bergejolak muncul, lalu menarik Yu Jing dan segera menghindari serangan Xiaoyan. Tiupan-tiupan, pengondisian menjadi terganggu, dan mereka berdua memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Apakah harimau suci api surgawi mengejarnya? Yu Jing juga menemukan serangan yang mengerikan ini, dan kemudian serangan itu hanya membutuhkan kekuatan api yang mengerikan, dan juga berkata, tidak, kekuatan api ini bahkan lebih panas daripada harimau api suci hari itu. Hati-hati, mungkin itu kontestan. Yu Hui juga melihat sekeliling dengan sedikit waspada, tetapi tanpa daya, dia tidak menemukan sosok apapun. Melihat pukulannya tidak membuahkan hasil, Xiaoyan pun tersenyum. Yu Hui dan Yu Jing, dua dari kaisar petarung bintang 4 yang telah meninggal, meskipun mereka terluka sekarang, seperti kata pepatah, unta yang mati lebih besar dari seekor kuda. Jangan diremehkan. Tuhan bergerak, keluar. Mengikuti teriakan Xiaoyan, energi segi 4 juga perlahan keluar dari tubuh Xiaoyan, lalu menempel pada gulungan putih di depannya, menuju ke gua. Momen berikutnya meliputi seluruh gua. Gua saat ini juga dikelilingi oleh formasi Xiaoyan. Ini, pembentukan. Sial, serangan tadi hanya untuk menutupi. Ucap Yu Hui, pupil matanya mengecil, dan satu-satunya semangat juang yang tersisa di tubuhnya dengan panik menuju ke 4 titik formasi di dalam gua. Cobalah untuk menyerang dan menghancurkan formasi ini. Karena dia sudah ada di sini, tidak ada alasan bagimu untuk melarikan diri, tapi sepertinya nelayan ini tidak begitu baik. Xiaoyan juga tersenyum pahit. Formasi ini hanya dapat menjebak para ahli Do di bintang 3, dan sangat sulit untuk menghadapi dua ahli Do di bintang 4 ini. Tahan mereka dan beri aku waktu. Pupil mata coklat Xiaoyan juga menggelap. Kemudian kekuatan api yang sangat besar dan mengerikan perlahan-lahan terbentuk di dalam tubuhnya. Ya, Yueru dan Mu Feng juga angkat bicara. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan, dari sudut pandang kekuatan besar ini, itu jelas merupakan gerakan mematikan yang sangat kuat. Di dalam gua yang tingginya puluhan kaki itu, formasi api itu pun diselimuti, dan ruang serta jalan keluar seluruh gua pun langsung tertutup, kemudian kekuatan api itu meluap kemana-mana, meresap ke seluruh gua, dan terbentuklah formasi pertahanan. Tetapi melihat gulungan putih di tengah formasi, hanya ada 3.000 prasasti inti. 3.000 dao, tidak apa-apa untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 3, tetapi cukup sulit untuk menghadapi dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4 yang tersisa di tahap akhir. 3.000 jalur saat ini sudah menjadi batas Xiaoyan.
Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana mengolah kekuatan spiritualnya, dan peningkatan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Namun, saat ini, Xiaoyan mampu memadatkan 3.000 prasasti inti, yang jelas merupakan manfaat yang dibawa oleh benih jiwa kepada Xiaoyan. Brengsek, siapa kalian sebenarnya? Yu Hui juga melihat sekeliling dengan marah, menyerang keempat sudut formasi sambil berteriak ke dalam gua. Dengan kata lain, di saat normal, bahkan Yu Hui, yang sekuat Mu Yingying, tidak takut sama sekali, tetapi sekarang mereka berdua terluka parah, mereka harus waspada. Dan yang paling membingungkan Yu Hui adalah orang-orang yang datang menyerang mereka benar-benar membentuk formasi. Penyihir susunan telah lama hilang. Bahkan Suan Santian yang besar ini hanya tahu sedikit formasi dan dapat mengaturnya. Meskipun kekuatan formasi ini hanya kekuatan untuk menjebak kekuatan Dou di bintang 3, tetapi Yu Hui juga kulitnya menjadi bermartabat. Yu Jing, bertindaklah bersama-sama, hancurkan formasi ini dan lari. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Yu Hui juga berkata dengan takut. Sekarang mereka berdua hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, dan Doqi di tubuh mereka hanya 3 atau 4 dari 10. Mau lari, kok bisa semudah itu? Suara Mu Feng juga muncul di dalam gua, tapi Yu Hui dan keduanya terjebak oleh formasi, jadi mereka tidak bisa menemukan Yueru dan Mu Feng. Pada saat ini, Yueru dan Mu Feng juga terus-menerus mengirimkan ki pertempuran yang besar untuk mendukung gulungan putih gosip yin dan yang formasi, api dari 5 elemen. Meningkat, saat suara Mu Feng jatuh, aura formasi besar yang menyelimuti seluruh gua juga meroket. Ini benar-benar telah mencapai level yang cukup untuk menjebak pembangkit tenaga Dou Emperor bintang 4. Yu Hui juga menemukan bahwa meskipun kekuatan orang yang menembak itu bagus, karena dia terluka dan tidak berani menghadapinya secara langsung, kekuatannya juga cukup lemah, sehingga jejak terakhir ki pertempuran yang tersisa di tubuh Yu Hui dan Yu Jing juga hilang. Terbang tinggi, formasi 3.000 pola belaka juga ingin menjebakku. Biarkan kalian, para katak di dasar sumur, melihat sendiri kekuatan dari pembangkit tenaga listrik sejati dari mendiang Dou di bintang 4. Setelah berbicara, Yu Hui dan Yu Jing diselimuti oleh sinar cahaya perak. Meskipun mereka kekurangan stamina, aura mereka dengan cepat kembali ke kekuatan mengerikan dari Dou di bintang 4 yang telah meninggal. Jari Ming Hui, telapak tangan Yuan Jing. Saat sidik jari dan telapak tangan Yu Hui dan Yu Jing dengan kekuatan yang mengerikan menghantam formasi gua, formasi itu hancur. Dan Yueru dan Mu Feng juga memuntahkan darah karena formasi tersebut. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, juga tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, dan aura kehancuran yang belum pernah mereka berdua lihat sebelumnya diam-diam muncul di tangannya.